Assalamualaikum, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini gue memenuhi janji gue. Kalau misalkan gue mau main ke home audio, gue ke audio center. Nah, sekarang kita ketemu sama Pak Ronald. Halo, apa kabar? Welcome bro, welcome. Jadi ini Pak Ronald, dia adalah pemilik dari audio center. Nah, di sini itu lu bisa memilih dari banyak banget merek, banyak banget brand yang ternama ya khususnya ya. Terus audio center ini adalah salah satu dealer yang authorized dealer, berarti bener ya? Benar. Authorized dealer ternama dan terjamin lah gitu loh. Garansinya juga terjamin, lo after service-nya juga ada. Oke, sekarang Soundedic mau datang ke sini untuk mencoba beberapa ruang demo. Jadi Boleh. menyesuaikan rumah lu, home living, theater, karaoke juga bisa. Bisa. Bener ya kok? Dan di sini juga ada, lu juga bisa mencoba gimana ngomongnya? Kalau misalkan lu ada gua nggak cocok nih sama ini, lu bisa ganti lagi. Oh bisa dong, bisa ya? sesuai keinginan. Kita mau tes lagu apa, speaker apa gitu kan. Oke, sekarang kita masuk untuk coba soundroom nomor 1. Anjing, soundroom nomor 1. Yuk. Yuk, di sini bro. Ini soundroom kecil ya? Oke kok, di sini kan jadi Soundedic itu kalau misalkan masuk, belok sebelah kanan, Soundedic itu bakal disuguhin sama beberapa merek dan beberapa brand dari Bookshelf ya? Ini Bookshelf kan? Bookshelf. Yang bawah tower. Ini barang banyak banget kok. Ini sebenarnya merek apa aja sih kok? Dari mana aja gitu loh? Kita memang authorized dealer dari beberapa brand sih. Ini kita ada brand Kev, Acoustic Energy. Kalau kesana dikit juga ada banyak deh. Ada Dyn Audio, Sonus Faber. Kita juga itu authorized dealer. Jadi kalau authorized dealer itu kita lengkap line up-nya. Dari seri paling bawah sampai seri paling atas kita ada semua. Oke, kalau dibilang, kita bicara secara general ya, secara general. Mulai dari mana? Mulainya berapa duit? Startnya ya? Startnya yang affordable ada kok yang di bawah 5. Ada di bawah 5 juta, satu pair ya. Sepasang. Kiri kanan. di bawah Gotiap. Di bawah Gotiap ada. Gue nggak tahu loh. Yang gue tahu kalau misalkan main speaker kayak speaker Bookshelf kayak begini, 10 ke atas kok. Ada juga. Tapi beberapa brand ya. Kalau kita udah bisa sebut, kalau Kev nggak ada lah, di bawah Goceng nggak ada lah. Ada brand-brand tertentu yang masih affordable, ada Q Acoustic, ada Acoustic Energy. Memang dia masih ada main di bawah Goceng ada. Oke. Wih, anjir. Oke, gua nggak berani toel-toel. Oke, sekarang kita akan coba nomor soundroom nomor 1. Dan ini seperti apa ya? Ruangannya nggak terlalu gede. Nggak terlalu gede. Bener, untuk orang yang buat di ruang komputer atau di apartemen. Ini skenario-nya itu seperti ini begitu Ya, bentuknya. kamar pribadi boleh. Oke. Yang di display apa nih kok? Yang kita display sekarang ini Q Acoustic seri konsep. Nah, seri konsep ini seri flagship-nya si Q Acoustic. Nah, si Q Acoustic ini yang tadi gue bilang nih, dia ada juga entry levelnya yang di bawah Goceng, di bawah Gotiau ada nih sepasang. Tapi ini kita kebetulan lagi pajang yang seri flagship-nya. Asik. Konsep 300. Oke. Kalau udah bookshelf gede kayak gini nih namanya stand mount. Stand mount. Oke, Stand jadi mount. gede banget nih. Memang bukan, kalau namanya bookshelf kan itu memang kan itu lemari buku ya kalau kita terjemahin ya. Itu kita bisa taruh di shelf gitu loh. Tapi kalau udah segede gini ya Mesti pakai nggak stand. mungkin juga kan orang taruh di shelf gede gini. Jadi harus pakai stand. Terus standnya juga keren banget. Ini futuristik banget sih menurut gua sih. Keren lah. Desainnya ada lah. Oke. Oke, dari sini di drive-nya pakai Di drive-nya simple aja nih. Gue cuma pakai ampli integrated satu aja, tapi udah built-in streamer. Jadi juga bisa connect TV. Oke. Jadi yuk tinggal nikmatin, tinggal duduk, nyalain ampli, Spotify connect, Apple AirPlay dari Apple Music, udah ready. Lu mau nonton YouTube, connect ke TV, HDMI, nyalain TV, HDMI-nya nyala, dia otomatis nyala. Volume TV lu pencet, itu volume up, yang nyala itu dari Arkham, terus yang nyala ntar speakernya. Jadi suara TV itu sudah langsung digantikan. Suara TV otomatis mute lah langsung. Nggak seribet Simple. yang lo orang pikirin ya, Iya. berarti. Jadi kan ada Simple banget. orang selalu mikir, gue kebanyakan kabel, kebanyakan pernak-pernik lah, mesti connect sini, mesti connect sana. Benar. Tapi ternyata nggak seribet yang lo pikirin ya. Benar, Cuma kalau di colok sini HDMI simple. doang. Iya, simple sebenarnya. Dan kebanyakan handphone. Kebanyakan sekarang kalau TV itu udah smart TV Udah kan? smart, udah Jadi tinggal lu ada. play tinggal lu pilih outputnya aja keluarnya dari mana. Gitu. Iya, HDMI ARC aja.
Masih ada lah semua TV rata-rata. Oke. Kecuali ya kalau orang punya TV ya masih TV tabung juga, itu keterlaluan. Zaman sekarang masih TV tabung lah. Oke lah. Iya. Oke, untuk sistem ini, mereka perlu keluarin yang dipajang ini, yang di demo ini, berapa dit? Kurang lebih ini yang kita lagi demo 80-an. Oke, jadi Sound Addicts penasaran suara kayak gimana? Langsung aja kita tes suaranya di sweet spot seperti ini. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me sorry seems to be the hardest word.朋友越来越多，但是寂寞并不因此而少一点。屋子里如果没有朋友来，就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样。窗外车水马龙。Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes
eyes were stabbed by the flash of a neon light. Lo udah dengerin kan demo nomor 1 ini? Sekarang kita cobain ke yang home living. Skenario itu ruang tamu ya. Iya. Kita coba ke sana kok. Ya. Nah, yang kalau jelek gue tadi megang hidung, bodoh amat dah, hajar. Sekarang kita ngecobain yang di living room ya. Iya. Ini skenario di living room. Yang di display ke kita, ke Sound Edict, ini apa kok? Yang lagi kita display ini sekarang Cav seri reference Meta. Jadi ini seri flagship juga dari Cav. Ini floor standing yang middle. Ada yang lebih gede lagi. Ada lagi yang lebih gede, itu tuh belakang lo tuh. Nah, Oh ini iya. lebih gede. Iya. Oke. Terus? Nah, ini yang floor standing yang middle, tapi udah seri reference. Seri reference itu udah seri tertingginya si Cav. Jadi masih made in UK. Oke. Mereka ini di drive? Sekarang Kevin ini lagi di oleh? drive sama Macintosh monoblock 611. Sama preamp-nya itu C55. Streamernya kita pakai Eversolo DMPA 10. Tetap ya, yang mau diperkenalkan ini adalah yang streamer-streamer ya. Ini pakai kata-kata bodoknya aja. Udah zamannya streamer kok. Emang iya, gantinya sekarang memang player zaman sekarang ya. Memang streamer. Kita juga enak banget ya kita buat play lagunya ya. Source-nya dari manapun gitu ya. Betul, kalau kita flashback dikit lah ya. Kita kalau beli CD kan, beli CD, satu CD albumnya siapa, paling satu CD isinya 15 lagu, 2 lagu yang disuka. Betul. Terus harga keluar berapa duit kan? Mahal juga kan. Tapi kalau streamer, kita tinggal subscribe salah satu, misalnya Apple Music lah ya. Paling berapa? Yang individual berapa? Cepet deh anggap ya. Iya. Cepet sebulan, tapi mau dengerin sampai Puluhan ribu. mau kalau sanggup ya puluhan ribu bebas. Oke. Jadi cuma keluar biaya segitu. Dengan kualitas yang pastinya original kan. Oke, Sound Edict bukan berarti kita menggeser kualitas CD, bukan berarti kita Betul. menggeser PH, bukan pita ataupun ya itu kan penghobi. Kalau ini kan kita kemudahannya. Kemudahan. Jadi penikmat lah, kita ngincer penikmat dan gue cuma mau memperkenalkan ini loh ada sistem yang mempermudah lu dan suaranya juga ya bagus gitu. Terus di sini kan gue lihat juga ada BW, terus gue ada JBL, ada DIN Audio. Ini juga kalau misalkan kita mau dengerin, lu datang ke sini terus lu mau coba dengerin, itu bisa di Bisa dong, bisa. gampang ya, nggak kayak di mobil ya. Benar, nggak kayak di mobil. Kalau di mobil kan lu mesti ngebongkar dulu. Betul. Karena semuanya tertanam. Kalau yang di sini, lu bisa cabut pasang. Dan enaknya lagi, misalkan kalau lu nggak dapet sweet spotnya, lu geser. Geser speaker. Langsung Benar. tinggal digeser doang. Kalau di mobil kan nggak udah dipatenin kan. Tuning, harus tuning ya. Harus tuning juga. Terus position, akustik juga itu sangat mempengaruhi. Benar. Oke, yang di demo ini, berapa dia? 900 gede hampir se-M. Oke, jadi lu mesti mempersiapkan ruangannya dulu ya. Nggak boleh ada kaca, kalau bisa. Nggak boleh ada kaca. Terus lu mesti bikin ruangannya itu yang seproper mungkin untuk bisa menikmati hasil yang maksimal. Penasaran suara kayak gimana? Kita tes. Ya. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left
Oke, lu udah dengerin kan hasil suaranya kayak gimana? Lu udah tahu dong mesti mempersiapkan ruangan lu itu seperti apa. Kata dulu, ini cakep nih. Nah, Ini PMC nih. Ini apa PMC. nih? Ini juga brand UK. Ini floor standard. Jadi ini cakep sih. Finishingnya lu lihat deh. Iya, ini ada yang kembar nih. Ini gue lihat ada yang kembar nih. Kayunya kayu kembar. Iya, ini kayunya memang dia sebenarnya ini kayunya, aduh bagus banget deh. Lu kalau bagi orang yang biasa ngelihat furniture bagus, kelihatan lah ini finishingnya bagus banget. Enggak, dilihat dari kayunya, ini kayunya kembar ya. Kayak Rolls Royce loh. Jadi kalau misalkan di Rolls Royce itu lu lihat dashboardnya, dia dashboardnya itu tidak ada yang identik. Urat kayunya itu kirim makanan tuh sama. Sebenarnya dia ini, agak beda, iya, sedikit. beda dikit. Iya, beda tapi dikit. sekilas mata ini sama nih. Betul, tapi bukan kayak ibaratnya lu tahu dong HPL gitu ya, yang ibaratnya pengulangan ya. Jadi lu kalau beli lagi satu unit yang baru misalnya, oh iseng lah, gue beli satu unit baru, pasti finishingnya beda. Nggak mungkin urat kayunya sama. Iya. Cuman memang dia biasain kalau satu pair ini kalau bisa sama mungkin. Se-identical mungkin. Iya. Mulai dari berapa duit? Kalau PMC, kalau yang udah ini kan kebetulan lu lihatnya nih serinya udah propesi, seri udah lumayan tinggi. Ini udah 3 digit lah bro, cepean. Oke. Yaudah, sekarang kita cobain di ruang demo yang ketiga. Ini yang soundroom, bener-bener soundroom ya? Ini soundroom ya. Ini kita buat soundroomnya memang nggak terlalu gede juga ya. Ini kurang lebih soundroom kita itu 4,5 kali 4. Oke. Nah, yang akan didemoin ini perangkatnya apa kok? Sekarang gue lagi demoin B&W seri 800, Oke. 803 D4 ya, seri yang terbaru. Terus lagi, ini simple aja. Ini cuman di drive pakai Hegel H600 integrated all-in-one juga. Sebenarnya. Streamer juga. Dan via-nya, sorry kok, via ya kalau misalkan lu ini ya, streamer itu via WiFi, bukan Bluetooth ya. Iya. Via WiFi. Jadi connect-nya itu WiFi dan enak milihnya. Lu tinggal connect WiFi, lu pilih source-nya dari mana nih. Iya. Itu WiFi punya connect WiFi dan dari streamer-nya sendiri dia yang di-connect sama internet. Bukan handphone lu, jadi gitu kan? Kayak dari tadi nih, kita kan udah 3 room lah ya, kurang lebih ya. Kita kebetulan connect-nya ke wifi yang sama dong. Betul. Lu tinggal buka handphone lu tinggal connect nih. Gua lagi didengar di room yang mana nih? Lu dari handphone lu tinggal pilih lu, oh nih room demo yang ini ya udah lu tinggal pilih nih. Gua lagi play yang ini ya udah lu tinggal pilih ruangan ini, langsung play, langsung bunyi di sini. Gitu. Oke, terus ini dari tadi kita karena ini lebih proper, jadi gue akan nanya yang lebih mendetail. Misalkan nih, ini gue lihat ada kabel putih karena yang paling kontras di sini kan warna kabelnya kan, kabelnya putih. Apakah kabel juga sangat berpengaruh di sini? Pasti dong. Kabelnya sendiri ini gue pakai Wireworld yang seri Solstice. Nah ini sebenarnya kalau kita stereotype orang car audio misalnya gue mau terlalu tajam nih misalnya mau bright gitu. Terlalu bright nih misalnya. Biasa nyeting dong. Ya. Turunin. Tapi kalau di home audio kita sebenarnya nggak perlu nyeting. Kita ganti kabel aja. Beres itu. Ganti kabel itu langsung kita ganti kabel tertentu. Oke, Wireworld misalnya karakternya misalnya bright nih. Ya udah kita ganti merek lain misalnya ganti Cardass gitu. Itu pasti karakternya udah beres. Selesai masalah. Cari warna. Kita bicara cari warna. Oh, misalnya terlalu bright. Udah kita coba. Ya coba kabel lah gitu loh. Jadi ini lebih gampang dari gua nggak bilang lebih gampang lah, maksudnya lebih mudah pengerjaannya ketimbang car audio. Kalau car audio kan, lu mesti nyari dulu nih. Oh, gua cocok sama ini nggak ya? Coba dulu. Oh, gua cocok sama ini baru ditanam. Karena dia kan harus tertutup rapi. Kalau ini kan terbuka. Nah ini sih jujur ya apa adanya. Kabelnya jatuh di tanah. Sebenarnya kalau misalkan lu yang ke ultra high end, kabel nyentuh ground aja nggak boleh. Dia ada standingnya gitu loh, pakai kayu kayak pakai plastik. Gue juga ada jual sih itu. Iya. Jadi itu ke next level lah. Ya, tapi kalau ini kita bicara ruang demo, untuk cocok apa enggaknya seleranya sama lu apa enggak, itu bisa ada additionalnya, dicari lah, kita cari bareng-bareng ya kok ya. Benar. Jadi warnanya itu mungkin dari kabel, mungkin ada treatment, betul nggak ngomongannya? Iya, kurang lebih gitu. Jadi ada treatmentnya. Biasanya juga penghobi juga, kalau udah penghobi gitu ya, dia itu juga nggak cuman punya satu kabel doang. Ampun. Misalnya, oke, gue lagu tertentu misalnya, lagu vokal only ya, gue cocok nih sama kabel speaker ini. Tapi kalau gue diajak dynamic, misalnya lagu rock, atau nggak lagu klub gitu ya, wah ini nggak bisa nih pakai kabel ini, gue harus kabel yang lain. Ya udah tinggal ganti doang, kan simple. Ya. Yang tinggal ganti, ya udah gue punya koleksi beberapa kabel. Kalau lagu ini ya udah gue pakai kabel ini. Kalau lagu misalnya yang
agak ngebit dikit, ya udah gue ganti kabel, udah beres. Idih. Oke, kalau misalkan speaker stand ini, speaker lagi. Ya, misalnya. speaker floor stand. Jangan bilang speaker, jadi kesannya kayak elegan. Ini driver ini berapa dit? Ini kurang lebih hampir 400. Oke, di drive oleh Hegel. Ini Ini Hegelnya udah yang seri top of the line, integrated ya. Seri integrated yang paling tinggi. Ini nggak terlalu mahal, 200-an. kelas AB, Kelas power AB, kelas AB, iya. streamer juga. Oke, jadi om-om nih yang Yuchen, lu mau nyobain silakan datang ke sini, silakan dengerin. Misalkan lu mau coba, oh gue pengen udah di car, lu udah pasang di car, terus pengen cobain di home, lu punya ruangan, ya silakan cobain. Oke, suaranya kayak gimana? Langsung aja kita tes. Oke? When I saw you weren't there, I knew. When I look into your eyes, I just whispered through the dark, so blue that somehow I found my way to you. I love you, I'll be by your side. Don't cry, it won't be the last time. My heart beats for you, and though I'm far away, please hear me when I say I'm nothing without you. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. Since you've been gone, I can do whatever I want. But nothing, I said nothing can take away this blue. I eat my dinner in a fancy restaurant, yeah. But nothing, I said nothing can take away this blue. 'Cause nothing compares, nothing compares
Oke, Sound Eric sini gak ada di skrip ya. Gue cuma mau kasih lo orang denger doang. Ini di luar audio mobil. Selain di headset gua, selain di TWS gua merinding. Di sini juga gua merinding, anjir. Ini private ya, ini private room. Gua ngecobain sendirian, gak ada temen nih, gua kelilingin. Gua merinding, anjing. Anjing. Gila. Sinting kok. Anjir. Ya. Dengar gak dari luar? Ya ini karena ditutup ya. Sadis ini, gua nggak tahu ini lagu Glenis, Nothing Compares to You. Udah pernah coba belum? Ini live ya kok ya. Kalau misalkan ini kan cuma pakai Hegel nih. Iya, simple doang nih, integrated amplifier. Ya ini cuma pakai Hegel doang, integrated amplifier. Yes. Kalau lu mau lebih powerful lagi, itu bisa ngetesnya pakai apa kok? Pakai Macintosh yang the best ya, so far ya. Menurut gua pakai Macintosh monoblock yang 600 watt. Yang tadi kita tes di depan deh. Iya? Nah, itu. Oh, yang di depan masukin ke sini. Yes. Ya udah, buat lo orang yang penasaran, lu datang aja ke Audio Center. Gue udah nonton di Sound Edix, gue pengen cobain ke sini. Tapi beli ya. Tapi beli, jangan nyoba doang. Beli. Nah, Sound Edix sekarang kita ada di ruangan yang terakhir. Itu home theater. Anjay. Oke kok, kita di ruangan home theater ini yang disuguhin, yang didemoin untuk customer yang datang ke sini, itu apa kok? Sekarang gue lagi demoin yang Klipsch ini nih. Klipsch ini floor standing, RP8000F serinya. Yang seri barunya itu ada Mark II. Jadi yang seri terbarunya yang Mark II. Terus abis itu ada senternya, subwoofer. Kita main Dolby Atmos ini 7.1. Jadi 7 di ground, 7 itu kayak, ini 3 kan depan nih. Front, kiri, kanan, center. Terus left and right. Left and right sebelah kita nih kalau lagi nonton. Kiri, ini? kanan, sama belakang. Efek belakang, ada 2 juga. Atas juga Atmos. Jadi 2-nya itu yang terakhir. Satunya itu sub. Jadi namanya 712. Jadi kalau ada 2 sub ya jadi 7.2.2. Wah. Kalau ceilingnya 4, 724. Tapi kebetulan kita lagi setup. Nah, kalau home theater nih kita harus kalau dari mesti direncanakan lah dari awal ya. Karena lu mesti tarik kabel ke surround back sama Atmos. Harus benar-benar planning dari awal. Yes. Dan di sini juga nggak ada displaynya, tapi tadi ada customer datang, kita nggak berani take. Karaoke, juga bisa karaoke ya? Oh iya, gue juga display karaoke juga. Jadi di ruangan ini gue udah setup itu untuk ruangan bagi kalian tuh yang mau setup ruangan sama kayak gue nih. Biasanya umumnya orang di rumah-rumah itu buat satu ruangan khusus, tapi gue bisa serbaguna deh. Gue nonton bisa, karaoke bisa. Tapi sistem karaoke itu berbeda dengan home theater. Oke. Ini yang pertanyaan umum nih. Banyak orang bilang nih, gue mau home theater, tapi gue mau karaoke juga. Nah, kan, gimana tuh? Nah, itu kan pertanyaan umum banget tuh ya. Karaoke itu, karena karaoke di Indo ya, banyak banget penggemarnya. Jadi gue udah langsung bilain aja ya kalian tuh, kalau speaker home theater kayak gini, itu nggak bisa untuk karaoke. Jadi yang speaker yang bentuknya kayak floor standing, bookshelf, stand mount nih, kita dari tadi udah lihat. Baru tahu gue. Oke, baru nggak bisa buat karaoke karena peruntukannya beda. Makanya lu lihat deh ke tempat-tempat karaoke nggak ada kan speaker model kayak gini. Nggak pernah ada kan. Iya. Nah, speakernya pasti modelnya kayak gini, ya kan? Ya model kayak gini ya memang bisa tahan untuk misalnya contohnya ya, lu kadang-kadang kalau lagi karaoke sering nggak bunyi nging gitu, itu kan namanya feedback. Nah, lu kalau besar kemungkinannya kalau mendapatkan feedback ke speaker begini, speaker itu nggak tahan, jebol. Jadi memang ini speaker bukan untuk perform dalam arti kita lagi nyanyi, lagi misalnya organ tunggal, lagi ngeband lah istilahnya. Itu nggak tahan speaker ini. Bukan buat disiksa. Ya, ini speaker buat misalnya memang kontennya itu udah disiapkan digital atau analog, udah produce dari si ampli itu sendiri. Bukan ibaratnya tiba-tiba kita mau produksi suaranya yang kita perform, itu nggak bisa, nggak kuat ini speakernya. Oke. Jadi makanya speaker ini nggak pernah ada lah di tempat-tempat karaoke manapun gitu. Oke, berarti mereka harus menyiapkan, misalkan ya itu gue punya satu ruangan, gue pengen buat home theater juga, gue buat karaoke juga, berarti mereka harus menyiapkan 2 sistem. Betul. Nah, sekarang ini gue juga, kalau kalian setup di ruangan yang sama, biasanya kan kalau gue karaoke sistem itu kan harus ada supply. Nah, bisa nih caranya, misalnya kalian kalau udah beli nih satu sistem home theater,
kan udah pasti ya 712 lah anggapnya, udah ada subwoofer dong. Oke. Dan suaranya kan pasti udah oke lah. At least kalau buat musik tuh udah oke banget, walaupun beda ya sistemnya dengan yang tadi kita lihat tuh. Itu kan hi-fi system memang untuk stereo. Tapi di home theater system ini, kita bisa juga stereo, denger lagu doang Oke. di sistem ini. Walaupun bukan yang the best-nya, Iya. bukan terbaiknya. Jadi biasanya gue ngakalinnya gini, sistem home theater ini untuk keluarin source musiknya dari karaoke. Oh, oke. Jadi untuk suara nyanyinya, mic, baru lu beli ini, speaker karaoke-nya, Oke. sama amplinya. Simple aja, jadi lu beli 3 barang doang. Ampli karaoke, speaker karaoke, sama mic. Tapi untuk Baru source nih. lagunya itu, outputnya gue keluaran dari sistem home theater gitu. Oke, jadi ada 2 sistem yang berbeda tadi udah dijelasin. Sekarang kalau misalkan, oke, gue udah siapin roomnya, tinggal perangkatnya doang. Gue nggak nanya apa yang di display sini karena kantong orang kan beda-beda. Ya. Oke, minimal mereka harus menyiapkan berapa untuk menyiapkan 7.1 Home theater ya? home. Kita bicara home theater. Kalau versi budget ya, startnya ya lah. Start from itu kurang lebih 50 deh. Ada 50. duitnya. Lu di mobil berapa? Masa di rumah kagak? Kan nontonnya bareng-bareng Iya. sama bini lu, sama anak-anak lu, atau sama temen-temen lu. Oke, kita nggak usah ngomong yang ultra high end. Jangan terlalu ultra high end deh, itu kan udah pasti tidak terhitung. Iya. Kita bicara tengahnya, ini kan gocap nih. Yang layak lah ya. Yang layak decent lah ya. 200. Ada. Terus kalau untuk kita singkirkan yang tadi, budget 50 sampai 200. Kalau misalkan untuk karaoke, Karaoke itu kalau home karaoke ya. Home karaoke sebenarnya nggak terlalu mahal. ngampus berapa itu? Nggak terlalu mahal itu. Kalau kita bicara satu sistemnya aja ya, bukan tadi yang gue bilang. Kalau tadi yang gue bilang kan kita cuma beli 3 alat doang nih. Betul. Speaker, ampli, sama mic. Sebenarnya kalau karaoke itu at least itu 4 sampai 5 alat lah ya. Oke. Ampli, Hah? mic, speaker, player, subwoofer. Oke. Nah, kalau 5 alat ini at least itu 30-an lah, 30-an. Di bawah itu sih sebenarnya ada. Di bawah itu ya ada, cuman menurut gua tanggung banget. Nanggung. Oke. Dan untuk ruangan sendiri, lu bisa ke apa namanya? Misalnya nih, gue mau dateng deh. Gara-gara gue nonton videonya, gue mau dateng, terus gue perlu siapin ruangan itu berapa. Dan kalau misalkan gue udah ada ruangannya, treatmentnya seperti ini, itu Audio Center juga bisa menyediakan atau gimana? Ya kita sih ada beberapa vendor, kita bisa kenalin sih. Kita beberapa vendor kenalin. Tapi sebenarnya ya, yang mau gue sampein, itu nggak semua orang, itu yang di home ya khususnya, beli barang begini, otomatis dia harus treatment. Enggak juga. Banyak kan orang beli doang kok, tapi nggak treatment. Ada juga orang misalnya beli high-end, taruh di living room, itu nggak ada treatment sama sekali loh. Itu masih bisa. Tapi dengan syarat ampli kita harus berani. Jadi dia, kalau kita ampli berani, kita tidak spend duit nih buat ampli yang bener-bener proper banget, itu dia bisa kontrol. Jadi ruangan lu hancur, ada kaca lah, ceilingnya tinggi, bawahnya marble, minim inilah ya, minim diffuser, minim pantulan. Ya, itu masih terkontrol dengan baik. Gue pernah pasang di rumah orang itu, belakang ini kaca, bawah marmer, atas ceiling ide 5 meter, jarak dengernya itu juga jauh, 5 meter, ruangannya gede minta ampun. Enggak bener. Itu lebar 10, belakangnya juga 15. Tapi lu kalau pasang monoblok yang berani ya, dapat suaranya, dapat banget. Malahan gue bilang ya, kalau mau dapat itu sebenarnya kalau ya namanya kalau misalnya rumah orang kaya udah jadi ya, masa lu suruh orang bongkar? Kan enggak juga, apalagi udah pakai marble, ya furniture-nya mungkin bisa lebih mahal daripada speaker, masa lu suruh dia ganti? Kan ya, rumah udah jadi, udah ada hiasan kiri kanan, terus tiba-tiba dia mau main audio gitu ya. Oke. Simpelnya lu tinggal beli karpet yang rada tebel buat di depan misalnya, itu kan kalau karpet masih bisa lah ya orang nambah doang gitu. Nah udah gitu aja. Itu udah oke, dan lu berani beli amplinya, udah gitu aja. Oke, dari tadi kita kan ngomongin driver, terus kita lihat yang apa namanya, speaker tower, driver tower gitu loh, sama bookshelf. Nah, ternyata di Audio Center ini juga ada elektroniknya. Nah, contohnya yang di sebelah kita nih, Marantz. Itu sebagian nanti kita bahas yang di belakang-belakang ya. Itu Jepang bukan sih? Bener nggak? Iya, Jepang. Dari Jepang. Bisa dijelasin nggak kok? Nah, jualnya apa aja di sini? kebetulan yang kita pajang yang di sini nih,
Ini yang pajang yang flagshipnya si Mara, model 10. Jadi ini mulai dari atas nih, ada SACD-nya nih, SACD 10. Jadi ini CD player nih sebenarnya. Tapi udah gede King Kong nih, gede banget. Dan lu kalau angkat berat banget. Oke. Jadi SACD itu, SACD player lah ya. Oke. Jadi kalau kita flashback dikit ya, pernah kan kita lihat SACD di toko-toko CD, itu beda SACD. Jadi SACD itu kualitasnya jauh lebih bagus daripada CD biasa. Nah ini playernya. Jadi lu jangan sekedar beli SACD tapi lu masih pakai CD player. Itu dia downgrade jadi ke CD. Iya, turun kualitas. Jadi kalau lu playernya, lu beli disknya itu SACD tapi lu playnya di CD player, lu downgrade jadi CD sebenarnya. CD yang tadi lu beli SACD jadi CD karena playernya belum SACD. Tapi lu kalau playernya SACD ya lu Harus tetap player SACD. Oke. Terus kebetulan ini juga seri, ya namanya seri flagship ya. Udah pasti nggak mau malu-maluin lah. Udah pasti paling bagusnya Maran. Oke, ini Terbaik. cuma CD doang. Nah ini CD doang sebenarnya. Tapi kita bisa manfaatin. Di belakangnya tuh ada input, lu bisa manfaatin. Lu kalau mau numpang DAC-nya dia, biasanya begitu ya. Numpang DAC-nya dia bisa, atau lu output lagi. Lu misalnya lu beli DAC, lu merasa DAC ini, gua ini lebih mahal lah daripada Maran yang flagship ini. Lu bisa output lagi DAC-nya. Terus baru masuk lagi kan dari DAC ke amplinya. Terus kalau yang di bawah nih, ini streamer Marantz. Link serinya Link 10N. Nah, streamer flagship juga nih. Ini juga lu kalau angkat juga berat. Selain streamer, dia juga ada fasilitas preamp-nya. Preamp-nya bagus, makanya berat. Oke. Jadi ini sebenarnya yang barang ini, lu kalau konekin ke power bisa. Nggak perlu integrated amp, nggak perlu integrated yang ada preamp-nya lagi. Jadi lu bisa manfaatin preamp-nya dia langsung power. Ini udah standalone, bisa standalone dong berarti. Tinggal beli power sih. Tinggal beli power. Tinggal beli power. Jadi udah lumayan simple dengan kualitas yang pastinya bagus kalau Gila, Maran. pilihannya banyak banget ya di sini ya. Yes. Kalau di bawah ini integrated only ya, nggak ada streamer ya. Oke. Integrated amplifier. Jadi power plus preamp integrated amplifier. Jadi lu tinggal beli playernya apa, connect ke integrated ini. Banyak ya kalau yang seri yang model 10 ini ya. Lu kita kan tadi udah denger ya, pakai si BW seri 800. Lu kalau ke pameran-pameran high-end belakangan ini, itu Maran yang model 10 ini amplifier nih, itu bisa ngangkat BW yang seri itu juga, seri 800 BW. Oke, nanti kita dengerin lain kali ya. Lain kali kita dengerin buat orang yang penasaran. Betul. Oke, Maran. Sebelahnya kan Hegel nih. Hegel. Nah, kalau Hegel nih juga favorit nih. Favorit kita lah jualan Hegel di sini. Karena menurut gua ini ampli ini, waduh, ini semua dimakan bro sama dia. Game changer bukan? Yes. Lu biasa tuh kalau kita mainan ampli elektronik itu biasa ada matching-matchingan sama speaker. Ini kalau contoh ya, kalau Maran nih kan matchingnya ke BW, KEF juga cocok. Tapi KEF seri tertentu juga. Dia milih-milih juga. KEF seri tertentu, gua nggak bilang nih ampli kurang ya. Tapi dia lebih bunyi mah bunyi, tapi bukan perform terbaiknya kalau di pairing sama speaker tertentu gitu. Cocok-cocokan juga. Okay. Ada misalnya kalau ke Dyne Audio nggak matching, PMC bagus, Sonus Fiber juga B aja. Mampus. Gitu loh. Jadi kayak, tapi kalau Hegel semua diembat, semua rata-rata pasti bagus. Gue juga bingung kenapa, makanya gue favorit banget sama Hegel ini. Lu mau Dyne Audio kan udah terkenal ya. Betul. Hard to drive tuh susah banget. Makanannya ya Dyne Audio nih, si Hegel ini. Ini di luar ini ya. Kalau tadi kan ngomongin Dyne Audio, gue kurang lebih mengenal Dyne Audio. Dyne Audio itu lama loh break-in-nya. Yes. Ini info doang. Sebelum tuh customer beli, gue udah announce dulu ke customer. Misalnya, ini belum break-in ya. Tapi kalau udah break-in, ya lu hasilnya kayak speaker kita ini, gitu. Yang lu denger sekarang. Terus gue sering kalau mau bukti, lu buka aja nih baru. Kita tes posisi yang sama, ampli yang sama, kabel speaker yang sama. Lu tes speaker gua sama speaker lu yang baru buka ini. Pasti beda. Kalau di home mah gampang lah. Kalau di car kan lu masa lu mau bongkar driver Betul. Jadi lebih apa ya? Lebih mudah lah. Iya, enggak. Oke. Lebih mudah dibuktikan. Yang di belakang kita? Belakang ini ya, ini ampli-ampli juga. Kita juga authorized dealer juga sih, Arkham. Ini mulai dari Ada sini. Cambridge ya? Cambridge Audio juga. Cambridge Audio. Ini ya tabung. Unison Research nih Itali. Kain. Kain ya, Gila. Hotel. Lu kesini tuh pilihannya tuh banyak banget loh. Misal, Iya. ini kan dipajang nih. Kalau misalkan gue mau coba ngetes, Boleh. Jadi lu tinggal pilih, lu mau tes yang mana, speaker yang mana, lu tes mau di ruangan yang mana. Lu mau di ruangan khusus kah? Ruangannya agak gede, ruangannya agak kecil. Terserah lu mau tes di mana. Kita ngikutin aja. berarti bisa
Iya, skenario-nya bisa, lu yang tahu rumah lu sendiri, lu yang tahu lu mau tempatin ini di mana gitu kan. Jadi ruangan gua kecil, ya udah tinggal bawa ke sana gitu. Iya. Ruangan gua ada ruangan proper, tinggal bawa ke ruangan yang ini. Iya. Ada program cicilan nggak? Cicilan paling lewat online. Oke, itu dia Sonedix. Ini kita udah muter-muter, ruangannya kita udah nyobain sendiri, hasil suara kayak gimana. Gak usah dibully, kita bicara selera. Kalau misalkan lu mau dengerin suara realnya, silahkan datang aja Audio Center, alamat nomor teleponnya gue taruh bawah. Ada IG nggak sih? Ada dong. Ada IG, ada Topet juga. Ya udah, gue taruh bawah, nomor admin, gue taruh bawah juga. Silakan kontak-kontak, silakan konsultasi dulu, silakan coba-coba dulu. Kita di video selanjutnya kita akan nyoba gimana ya sistem yang seharga, yang affordable ya, ramah kantong. Boleh ya? Boleh dong. Jadi kita kasih unjuk dengan sistem yang simple, dengan harga yang affordable. Suaranya kayak gimana, kita cuma tinggal gonta-ganti. Kita gonta-ganti aja deh. Lu coba rasain perbedaannya apa, suaranya itu seperti apa, tapi nggak usah dibully, kita bicara selera, kita bicara kantong. Oke, kok, thank you. Thank you. Udah kasih kesempatan Sonedix muter-muter dan cobain ruang demonya. Bye-bye. Yuk.